jawaban yang paten ketika kita ya Allah, aku tidur dengan apa yang Engkau berikan. Ingat Allah dalam segala apapun, susah, senang, pahit, gembira, sengsara, bahagia. Mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya tenang semuanya. Dan jika kita melihat orang sepertinya dari kacamata kita kok enak, ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini yang terbatas untuk kita. Di dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan, memang kasat mata manusia itu tidak mampu menembus apa yang dimaksudkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang didatangkan kepadanya. Ya, anta syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang apa yang menurut kita jelek ternyata menurut Allah baik. Wa anta tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang apa yang menurut kita bagus ternyata itu jelek di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bukan ujian itu. Makanya kita harus apa? Positif thinking sama Allah. Jadi yang pertama yang akan menghilangkan kesulitan, kesusahan, kepayahan, itu yang pertama adalah mengingat Allah. Kita mengingat Allah bisirri wa alaniyah. Jadi sampaikan dalam papalan sebelumnya, mengingat Allah itu pada saat ramai ketika bisir, orang saat sembunyi sendiri, saat ramai sama aja. Di semua keadaan, di semua tempat kita mengingat Allah dalam keadaan apapun harus mengingat Allah. Ini yang akan menghilangkan kesusahan, kepayahan. Waliqau awliyai. Yang kedua, kita senantiasa menjaga hubungan dengan orang-orang soleh. Itu saja. Kalau kita melihatnya saja orang soleh itu menjadi pahala apa? Menjadi motivasi untuk kita. Ya Allah, luar biasa ya, ulama-ulama yang memang soleh, ada dari orang-orang soleh, ada tabi'in, ulama-ulama kita yang memang soleh, yang soleh itu tabi'in tadi. Ini akan menjadi motivasi dan itu akan sedikit ya, dan ini menjadi penyebab menghilangkan kesusahan kita. Ya Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kuncinya nanti dalam Al-Quran surat At-Talaq Allah sampaikan hanya satu. Kuncinya kalau kita menjaga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selesai semua kehidupan dunia, disitulah letaknya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Inna Allaha balighu amri qad ja'ala Allahu li kulli syai'in qadra. Wa man yattaqillaha yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yaj'al lahu makhraja. Allah bakal kasih solusi terhadap permasalahan yang sedang dia hadapi. Itu kan kuncinya takwa. Dan Allah ketika berbicara seperti ini tidak ada yang bohong. Kalau kita masih ya apa namanya nggak yakin, berarti namanya iman kita tidak yakin kepada Allah. Ini yang pertama mengingat Allah, waliqau awliya, kita sama-sama menjaga hubungan berteman dengan orang-orang soleh. Inilah yang nanti akan menghilangkan kepayahan, kesusahan. Yang ketiga apa? Wajadul hukama. Yang ketiga, ini kita melihat karena ucapan orang-orang yang soleh itu akan menenangkan kita. Ya, akan menenangkan. Ya kan? Makanya dari sisi satu pemerintahan itu tidak bisa berjalan sendiri. Harus apa? Bekerja sama dengan para ulama. Karena para ulama menjadi orang-orang yang bijak, orang-orang soleh itu, ya apa namanya, selain berbuat dengan itu, ya itu perkataannya ini yang dapat apa? Menjadi hujah atau menjadi pelajaran, menyegarkan kehidupan, motivasi ya, hidupnya lebih semangat lagi, tidak menjatuhkan itu. Jadi perkataannya perkataan orang-orang yang bijak, perkataan orang-orang yang soleh, ya. Gitu ya. Wa Hasan al-Basri
semoga Allah meridainya. Man la adaba lahu la ilma lahu. Kata Imam Hasan Al-Basri, disampaikan siapa saja yang tidak mempunyai adab, sopan santun, la ilma lahu, maka dia tidak mempunyai ilmu. Apa maksudnya? Maksudnya adalah ketika orang itu tidak mempunyai adab dalam kehidupannya, tidak punya adab, maka seyogyanya dan hakikatnya orang tersebut tidak ada ilmu. Jadi sebanyak apapun orang yang berilmu, tapi dia tidak beradab, maka ilmu itu tidak akan bermanfaat. Inilah. Nah, jadi adab itu fauqal ilm. Makanya ya hari ini kita sampaikan bahwa adab itu di atas ilmu. Jadi kita sampaikan kepada anak kita bahwa harus menjaga adab itu kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua daripada itu. Kita nanti kita lanjutkan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, barangkali ada yang mau tanya, bisa langsung. Dan kalau ada pertanyaan, jika saya Al-Fakir bisa menjawab, nanti insya Allah dijawab. Jika tidak bisa menjawab, nanti ada yang usul di sini luar biasa yang nanti membantu menjawabnya. Silakan, yang bertanya mungkin satu orang sebelum kita tutup. Dan juga nanti kita terus bersama kita mudah-mudahan ini Allah Subhanahu Wa Taala kita lakukan pada pagi ini, mudah-mudahan mendapatkan ilmu dari saya masih pengalaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsika wa lakal hamdu hatta tarda. Wa lakal hamdu ba'da ridha wa salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'ala al-qawmil kafirin. Tuhai Allah, Maha Pengampun, Maha Rahman, Maha Rahim. Tak terhitung rasanya berapa banyak dosa yang kami lakukan, ya Allah. Tak terhitung rasanya berapa kesalahan yang kami lakukan, baik dalam terang maupun sendiri-sendiri, ya Allah. Kepada siapa kami mengadu, kepada siapa lagi kami memohon pertolongan kecuali kepada Engkau, ya Allah. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan kami, ya Allah. Engkau yang Maha Pengampun, ya Allah. Ampuni dosa kesalahan orang tua kami, ya Allah. Orang tua kami masih ada, baik orang tua kami yang telah ampuni dosa dan kesalahan istri kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan anak-anak kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan suami kami, ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan cucu-cucu kami, ya Allah. Ya Allah, Tuhan Engkau yang Maha Pengampun, Maha Allahumma anta rabbina ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'alayka masata'na. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu bika minka alayya. A'udzu bidambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma rahmana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Arhamar Rahimin, ya Mu'minis. Kasih sayang kepada Allah. Sayangilah kami, ya Allah. Sayangilah kami, sayangilah kedua orang tua kami, sayangilah anak-anak dan cucu kami, ya Allah. Kami tidak seberapa daripada apa yang telah kami lakukan. Ibadah kami masih sedikit, ya Allah. Tapi apa adanya, itu yang bisa kami lakukan, ya Allah. Terima amal ibadah kami yang sedikit itu, ya Allah. Jangan Kau jadikan penghambat kami untuk masuk ke surga, ya Allah. Amin. Jangan Kau siksa kami di alam kubur, ya Allah. Kami takut, ya Allah. Kami takut dengan umur dan Kau jadikan, ya Allah. Ringankan segala kesalahan kami, ya Allah. Ringankan orang-orang saudara kami, orang tua kami yang berada. Ringankan siksa kubur, ya Allah. Masukkan mereka ke dalam jannah, ya Allah. Atas kasih sayang, atas ridho
Allah memberikan kehidupan yang baik untuk kami di dunia dan berikan pula tempat yang baik nanti kembali kepada yang terakhir Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.